Shalom, selamat sore, selamat kita berjumpa kembali di tempat ini. Hari ini kita bersyukur kepada Bapak Yahweh oleh karena kasih anugerah dan pertolongannya kita masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk kita kembali ada. Hari ini saya rindu membagikan tentang satu pelajaran tentang Paskah yang akan kita rayakan. Kita sedang memasuki minggu di mana kita akan merayakan beberapa hari raya, yaitu salah satu hari raya atau hari raya yang besar bagi orang Israel adalah hari raya Paskah. Karena orang Israel mengenal ada 7 hari raya, yaitu Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, Pentakosta, dan ada yang namanya hari raya perdamaian, ada namanya hari raya peniupan shofar, dan terakhir adalah Sukkot. Nah, ada 3 hari raya besar yang dirayakan oleh orang Israel, itu Paskah, Pentakosta, dan Sukkot. Nah, di dalam Paskah ini ada berapa perayaan juga, yaitu selain Paskah itu sendiri, perayaan roti tidak beragi, itu perjamuan kudus, dan buah sulung. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya Paskah. Apa itu Paskah? Nah, Paskah adalah perayaan orang Ibrani yang diperintahkan Tuhan untuk diperingati sebagai peristiwa saat di mana Bapak Yahweh membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir yang dihitung kemungkinan terjadi pada tahun 1513 atau 1513 sebelum Masehi. Bapak Yahweh memerintahkan bangsa Israel untuk memperingati peristiwa penting ini setiap tahun. Jadi setiap tahun mereka harus merayakan Paskah. Nah, Paskah diperingati pada hari yang ke-14 di bulan Abib yang pada akhirnya disebut sebagai bulan Nisan. Kalau kita bisa membacanya dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 14 atau Imamat pasal 23 ayatnya yang kelima. Kenapa disebut Paskah? Kata Paskah berasal dari kata Ibrani yang berarti melewati. Nah, kata Paskah ini memasukkan peristiwa Bapak Yahweh ketika dia melewatkan atau menyelamatkan anak-anak sulung orang Israel. Pada saat itu, pada waktu Bapak Yahweh berkata bahwa dia akan mengirim malaikat untuk membunuh semua anak-anak sulung di Mesir. Jadi dengan adanya darah anak domba yang dioleskan di tiang pintu, di atas kusen pintu orang Israel, setiap rumah, menurut Keluaran pasal 12 ayat 27, Keluaran 13 ayat 15 dan Keluaran 12 ayat 7, di situ mencatat bahwa setiap rumah yang didapati ada darah anak domba, maka malaikat melewati. Makanya Paskah itu disebut melewati. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara Paskah berarti kita bukan berbicara tentang kebangkitan, tetapi kita berbicara tentang kematian. Karena di situ ada darah anak domba, berarti ada pengorbanan. Nah, kebangkitan berbicara tentang Yesus bangkit, tetapi Paskah berbicara tentang kematian. Bagaimana Paskah dirayakan pada zaman Alkitab? Nah, Bapak Yahweh memberikan petunjuk kepada bangsa Israel tentang cara merayakan Paskah yang pertama. Nah, beberapa hal yang dilakukan bahkan dicatat ketika orang Israel melakukan Paskah. Yang pertama di situ ada korban. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan pada kitab Keluaran, di situ dikatakan pada hari yang ke-10 dalam bulan Nisan, setiap keluarga harus memelihara memilih seekor domba yang berumur 1 tahun, lalu pada hari yang ke-14 domba itu harus disembelih. Pada Paskah pertama bangsa Israel memercikkan darah binatang itu juga ke bagian pintu. Seperti yang saya katakan tadi, ketika malaikat datang ke Mesir, maka semua pintu-pintu orang Israel itu mereka dioleskan, pintu mereka dioleskan darah anak domba yang mereka korbankan pada saat itu. Dan sisa daripada atau daging dari korban domba itu mereka akan memanggang seluruh bagian itu dan memakannya. Nah, selain ada korban, firman Tuhan berkata juga pada saat Paskah orang Israel diperintahkan untuk makan, yaitu selain makan daging domba Paskah, mereka juga makan yang namanya roti tidak beragi dan sayur pahit dalam perayaan Paskah Keluaran 12 ayat 8. Nah, dalam perayaan itu, setelah Paskah bangsa Israel mengadakan yang seperti saya katakan tadi, itu perayaan roti tidak beragi selama 7 hari. Nah, perayaan itu mereka memakan roti tidak beragi. Nah, kalau kita merayakan ini adalah perjamuan kudus, di mana gereja melaksanakan perjamuan kudus. Nah, pengajaran apa yang kita dapat dalam perayaan Paskah? Pengajaran saat merayakan Paskah, di situ orang Israel mengajarkan anak-anak tentang Bapa Yahweh.
Jadi ada satu poin yang penting bahwa ketika Paskah kita mengajarkan tentang kebaikan, tentang bagaimana Bapa Yahweh memelihara bangsa Israel, bagaimana Bapa Yahweh betul-betul menyertai bangsa Israel sehingga dia membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat ada beberapa kesalahpahaman tentang Paskah seperti yang saya katakan tadi bahwa banyak gereja menganggap bahwa Paskah itu kebangkitan. Kalau saudara membuka Google, saudara tulis Paskah, di situ akan muncul bahan-bahan khotbah semua tentang kebangkitan. Nah, kalau kita belajar tentang Paskah, Paskah itu berbicara tentang bagaimana Bapa Yahweh atau bagaimana ketika orang Israel mereka luput dari yang namanya kematian, yaitu kematian anak sulung. Kenapa? Karena ada darah anak domba. Jadi Paskah adalah berbicara tentang pengorbanan, Paskah berbicara tentang darah anak domba. Nah, kapan itu terjadi? Yaitu ketika Yesus mati di kayu salib. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya, ini menjadi satu poin penting yang harus gereja sadari, gereja harus pahami bahwa Paskah bukan kebangkitan, tetapi Paskah berbicara kematian. Nah, dari pengajaran atau pelajaran yang menjadi pendahuluan tadi, Paskah adalah kematian, kita akan belajar tentang 7 makna kematian Yesus bagi orang percaya. Apa makna Paskah kata lain? Karena Paskah adalah kematian bukan kebangkitan. Apa makna dari kematian Yesus? Apa makna dari Paskah itu? Ada 7 yang saya catat di sini, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Sekalipun kematian dan kebangkitan Yesus merupakan 2 peristiwa yang saling terkait, tidak bisa dipisahkan dan tidak dapat dipisahkan, namun Alkitab mencatat masing-masing dari kematian dan kebangkitan tersebut. Jadi kematian itu dipisahkan dengan kebangkitan. Kalau kita berbicara kematian, itu berbicara tentang Paskah. Paskah itu apa? Pengorbanan anak domba. Paskah itu apa? Roti yang dipecah-pecahkan. Kalau kita berbicara tentang kebangkitan, itu adalah buah sulung. Bagaimana pada hari yang ketiga Yesus yang mati, dia bangkit sebagai orang yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Alkitab mencatat secara khusus makna kematian Yesus. Demikian juga Alkitab mencatat secara khusus makna tentang kebangkitannya. Kematian dan kebangkitan Yesus merupakan 2 hal yang sangat penting. Kalau bukan penting, bagaimana Alkitab tidak mau mencatat itu? Sebab keselamatan manusia terjadi karena kematian, karena Paskah dan kebangkitan daripada Yesus. Demikian juga iman Kristen itu didasarkan pada kematian dan kebangkitan Yesus. Tanpa kematian dan kebangkitan tidak ada kekristenan. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, di sini kita akan melihat ada 4 hal atau ada 4 yang menjadi yang namanya makna yang dapat kita miliki ketika kita berbicara tentang kematian. Makna yang pertama tentang Paskah adalah dosa kita diampuni. Diampuni oleh siapa? Diampuni oleh Bapa Yahweh. Makna kematian Tuhan Yesus yang pertama adalah dosa saya dan saudara diampuni. Pada saat perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-murid Tuhan, Yesus mengatakan bahwa darahnya yang saat itu dilambangkan oleh anggur adalah darah perjanjian baru. Nah, Matius mencatat dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat 27-28 dia berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, jika dalam perjanjian lama pengampunan dosa tercapai dengan mempersembahkan darah anak domba, maka dalam perjanjian baru Yesus muncul untuk menyatakan bahwa lewat darahnya dosa saya dan saudara diampuni. Apa yang ditulis dalam perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru, di mana Yesus menyatakan bahwa lewat kematian, lewat Paskah yang dulunya darah anak domba yang ditaruh di pintu bangsa Israel, darah anak domba yang dikorbankan, tetapi ketika Yesus diutus, ketika Yesus hadir di bumi, firman Tuhan berkata bukan lagi darah domba, tetapi darah Yesus sendiri yang dicurahkan. Makna kematian Yesus yang pertama adalah dosa saya dan saudara diampuni. Karena firman Tuhan berkata, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya Tuhan Yesus sebagai anak domba Elohim, kalau saudara melihat, dia sudah dikorbankan untuk diri saya dan saudara. Jadi Yesus digambarkan seperti anak domba yang pernah ada di perjanjian lama. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, makna kematiannya sangat luar biasa, yaitu makna tentang pengampunan dosa. Dosa yang dimaksud di sini bukan hanya dosa-dosa yang kita perbuat, tetapi juga bahkan terutama berbicara tentang dosa warisan dan dosa di mana.
Dosa itu sudah berasal, yang diwariskan dari nenek moyang kita yang namanya Adam. Dosa itu turun temurun, dan ketika kita menerima kematian Yesus, kita ditebus. Kita diselamatkan. Kita menerima penyelamatan, dosa kita dihapus. Ya, saya merubah kata ditebus, tetapi dosa kita dihapus. Jadi melalui kematian di kayu salib, melalui darahnya yang tercurah, Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita. Ia bukan hanya sekedar seperti yang kita selama ini menghapus, tetapi ia memberikan dirinya untuk saya dan saudara, menggantikan dirinya. Yohanes 3 ayat 16, karena kasihnya yang besar supaya kita tidak binasa tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Selama ini kita berpikir dosa kita sudah ditebus, tetapi ingat, pengorbanannya bukan sekedar menebus tetapi menghapus dosa saya dan saudara. Makna yang kedua tentang kematian Tuhan Yesus adalah hubungan kita dengan Elohim dipulihkan. Kalau dosa kita sudah diampuni, berarti di sana terjadi pemulihan. Kematian Yesus adalah ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia itu terputus. Hubungan kita dengan Bapa Yahweh terputus. Dosa memisahkan kita dengan Bapa Yahweh. Nah, karena semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa, maka semua manusia juga mewarisi dosa Adam dan Hawa. Yakni dosa dari mana itu berasal? Kalau kita melihat pada poin yang pertama tadi, dosa kita diampuni. Dengan demikian maka hubungan semua manusia dengan Elohim rusak. Oleh karena apa? Adam berbuat dosa. Tetapi dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Elohim, kita diperdamaikan. Jadi ada satu pemulihan. Nah, kalau kita melihat surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pasal 3 ayat 25, dia berkata begini, Yeshua HaMashiach telah ditentukan Elohim menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi Yeshua HaMashiach sudah ditentukan oleh Bapa Yahweh menjadi jalan pendamaian karena iman, yaitu dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ketika hubungan kita dengan Bapa Yahweh putus, Yeshua dikirim. Karena begitu besar kasih Bapa Yahweh, dia korbankan anaknya yang tunggal. Karena firman Tuhan berkata, Yeshua masih telah ditentukan oleh Bapa Yahweh sendiri. Dan kalau kita belajar firman Tuhan, dia meninggalkan surga, dia meninggalkan kerajaannya, ambil rupa seorang hamba, dia turun menjadi manusia. Dan firman Tuhan berkata, dia memberikan nyawanya untuk menebus, untuk menghapus dosa saya dan saudara, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kematian Yesus memulihkan hubungan yang sudah putus adalah ketika hubungan Adam dan Hawa dengan Bapa Yahweh. Adam jatuh dalam dosa, maka hubungan itu putus. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, jadi makna yang kedua adalah kehidupan kita lewat kematian Yesus, hubungan kita dipulihkan. Nah, hal yang ketiga, makna yang ketiga yang kita dapat dengan kematian Tuhan Yesus, kita dibebaskan dari kematian kekal dan diberi keselamatan yang kekal. Ini hal luar biasa, saudara. Jadi yang pertama, dosa sudah diampuni. Kedua, kita dipulihkan. Yang ketiga, kita bebas dari kematian kekal. Kematian kekal adalah apa? Upah dosa ialah maut. Kematian kekal berbicara tentang kebinasaan, penghukuman kekal. Tetapi ketika Yesus mati, ketika hidup kita diselamatkan, ketika kita menerima kematiannya di atas kayu salib, kematian kekal dirubah menjadi keselamatan yang kekal, yaitu kehidupan kekal bersama Bapa Yahweh di surga yang sudah ditentukan. Makna kematian yang ketiga ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah menerima yang namanya pengorbanan Tuhan Yesus, dia tidak perlu takut dengan yang namanya kematian. Karena apa? Kematian yang kekal itu sudah dirubah oleh kematian Yesus menjadi kehidupan yang kekal. Alkitab berkata bahwa hukuman dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Artinya dosa-dosa kita seharusnya membawa kita kepada maut, yaitu kepada kematian yang kekal. Inilah yang disebut sebagai neraka. Tidak ada yang mau ke neraka, tidak ada yang mau dihukum. Namun karena kasih Bapa Yahweh bagi manusia yang berdosa itu terlalu besar, dia utus Yesus dengan kematiannya yang kita harusnya ada dalam kematian yang kekal neraka. Kita dipindahkan kepada kehidupan yang kekal yang berbicara tentang surga. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau menerima Yesus, maka saudara lepas dari kematian kekal. Saudara menerima Yesus, maka saudara menerima kehidupan yang kekal. Itu janji Tuhan. Dan yang keempat, poin yang keempat adalah ketika saudara menerima kematian
kematian Yesua, maka kita mati bagi dosa dan hidup bagi Elohim. Jadi pertama, dosa kita sudah diampuni, kedua kita dipulihkan, dan firman Tuhan katakan yang ketiga kita memperoleh kehidupan yang kekal, dan yang keempat firman Tuhan berkata makna yang keempat adalah kita mati bagi dosa dan hidup bagi Elohim. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kematian Yesus di kayu salib memberi kita konsekuensi. Konsekuensinya apa? Untuk mati terhadap dosa dan kita hidup. Paulus berkata, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Bahkan dalam kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma 6 ayat 10 sampai 13 dia berkata begini, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Elohim. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Elohim dalam Tuhan Yesus HaMasiah. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipikul dan untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Elohim sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Elohim untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudaraku yang kekasih, ketika kita menerima kematian Yesus, makna yang keempat adalah hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita bukan milik kita lagi. Nah saudara, ini hal yang luar biasa. Kalau kehidupan kita bukan milik kita lagi, kalau kehidupan kita bukan punya kita lagi, maka firman Tuhan berkata, Bapa Yahweh bertanggung jawab penuh atas kehidupan engkau. Karena apa? Engkau menerima pengorbanan kematiannya, maka hidupmu bukan milikmu. Hidupmu adalah milik Bapa Yahweh. Dia bertanggung jawab penuh. Dia memiliki yang namanya pembelaan, jaminan yang kekal. Karena apa? Firman Tuhan berkata bahwa kita mati bersama Yesus, maka kita memperoleh kehidupan yang kekal. 4 makna ini saya bagikan kepada saudara di hari raya Paskah ini. Mari kita mengingat kembali apa yang sudah Yesus lakukan dengan matinya di atas kayu salib. Bukan lagi mengorbankan domba secara binatang, bukan lagi darah domba binatang yang dikorbankan, yang dioleskan, tetapi darah anak domba, yaitu Yesus HaMasiah, yang sudah mati untuk saya dan saudara, yang sudah menebus, yang sudah menghapus dosa saya dan saudara, yang sudah memberikan satu pemberesan yang luar biasa. Dan yang kedua, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, dengan matinya dia di atas kayu salib, hidup kita dipulihkan. Pemulihan terjadi, pemulihan luar biasa terjadi. Dan firman Tuhan katakan yang ketiga adalah, yang harusnya kita mati menerima neraka yang kekal, tetapi dengan matinya Yesus di atas kayu salib, kita memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu surga. Dan oleh karena kita sudah memiliki surga, oleh karena kita sudah dipindahkan dari neraka ke surga, ada satu konsekuensi yang harus kita ambil, bahwa ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita adalah milik Bapa Yahweh. Saya tutup firman Tuhan ini dengan satu pujian, dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan kehidupan kita. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Yesus yang hidup dalam aku. Apapun juga datang menggoda, imanku tetap teguh, karena Yesus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Yahweh yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Dulu bersusah cari bahagia, dunia berjanji memberi, namun semua
firman-Nya, jalan rahasia surga, tempat bahagia kekal selamanya. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Bapa Yahweh yang mengasihi aku dan yang menyelamatkan diriku. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Bapa Yahweh. Oleh sebab itu, mari dengan firman Tuhan ini di hari raya Paskah ini, kita boleh menerima satu kemenangan, kita boleh menerima satu karya yang luar biasa. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Shalom, haleluya.